kita yang kedua kali ini. 1 poin diunggulkan oleh Blacklist, namun best of 5 series masih banyak banget game yang akan kita lalui dan banyak sekali kesempatan untuk Fireflux juga. So let's go to Land of Dawn. Ya, Land of Dawn, here we go tentunya. Dan mari kita lihat ya Blacklist, apakah mereka bisa memperkokoh lead mereka di series ini dengan 2-0 atau kita akan melihat game yang ketiga dengan poin yang sama 1 dan 1. Mari kita lihat nih, jungle-nya beda buff ya yang diambil. Orange, satu purple. Ya, ini menandakan kalau mereka akan sedikit all in ketika berada di setup turtle, tapi lumayan terancam Renegade. Pede lu dia. Ya tadi dia mau nggak mau sebenarnya sih. Hampir aja nggak pakai retreat. Cuman kalau kecuri itu kayak awal dari Leomord udah jadi hari buruk sih. Oh, ini kayaknya bisa ada sedikit invade kalau misalkan mau dipaksakan, hanya saja sepertinya dengan keadaan HP di bawah 50%, Renegade kayaknya mengurungkan niatnya untuk lanjutin kerusuhan di area orange buff. Ini lucu sih Renegade sama Apex, gak berkurang darahnya digebuk. Benar. Mau mukul berapa kali pun kayaknya nggak bakal ngurang sama sekali sih. Makanya. Tapi ini kalau dilihat berarti teman-teman dari Fireflux, ada sedikit commit fight. Secret Hammer tadi didorong lagi ke belakang dan memaksa Renegade untuk menggunakan sprint. Satu informasi yang cukup mahal. Ditambah lagi nih aku pengen ngebahas di mana crowd control yang dia andalkan dari Tigreal aja. Tapi ada Phantom Steed ternyata dipanggil Barbielnya Sensui bakal jadi target dan ini dia gameplay agresif yang dibutuhkan oleh Fireflux. Bahkan kalau teman-teman sadar tadi Sensui-nya masih berada di level yang ketiga. Goni, ini sepertinya akan menjadi angin yang cukup segar untuk setup turtle pertama bagi Fireflux Esports melihat adanya Fury Hammer yang sudah diamankan sebagai bonus dari First Blood barusan. Ini udah early game yang cukup merugikan sih untuk teman-teman dari Blacklist. Kehilangan jungler, rotasinya jadi pecah lagi dan ya setup turtle kali ini agak sedikit kesulitan. Namun tampaknya Renegade ini ingin menetralisir ya, ingin memulangkan juga buat recall dari TNT, bahkan ngedelay dari recallnya. Ini bisa dipanis loh lama-lama karena bisa. sebentar lagi Phantom Steed-nya mungkin ready. Bahkan tidak butuh Phantom Steed, Renegade bisa dipanis. Renegade terbait karena dia nggak punya sprint barusan. Apalagi sprintnya udah dibicu di bawah gara-gara adanya Alien dan juga adanya Apex 47. Sekarang Turtle kayaknya bakal sedikit dinetralisir. Tapi yang penting ini TNC dapetin poin kill lagi. Sehingga ini yang akan menimbulkan efek snowballing bagi Fireflux Esports. Ya, sedikit miskalkulasi tampaknya dari Renegade. Dan kita lihat tentunya setupan Turtle yang pertama di mana kedua jungler masih menggunakan waktu mereka. Nggak mau terlalu buru-buru tentunya. Di mana yang berarti ini XP udah 4. Bahkan mid udah 4. Jadi sebenarnya ini akan all out fight banget ketika first turtle. Romernya aja udah 4. Romernya aja udah 4. Oh, Renegade belum karena Ya, ketimpa. kecuali Renegade karena di posisi Apex sudah 4 dan masih tetap dipaksa juga karena kontes dari Turtle yang dipersiapkan di bagian depan juga sudah ada backingan dan TNC ternyata yang bisa mendapatkan Turtle namun fightnya tidak bisa dihindarkan karena Edward yang menjadi korban masih mau lebih karena Alien naik lagi ke atas Sensui dan korban kedua muncul Sensui hilang. Oh my god, ini aku juga baru sadar sini luar biasa banget implosion dari Apex 747 di mana ya ini benar-benar hanya untuk mau buying time dan juga memberikan waktu untuk junglernya yang mengamankan. Tapi kita tadi ngomongin Kari Purify, Karinya tetap flicker. Tetap dengan flicker. Yue-nya yang Purify. Kayaknya sebenarnya itu dia untuk memainkan Percaya dengan diri menggunakan juga ya. flicker. Percaya diri banget dan ini dia. Hero counter match up. Dimana win rate dari Lilia sepertinya masih sangat-sangat mengungguli banget dan match up 14 kali menandakan kalau Valentina sepertinya masih belum menjadi jawaban dari Lilia. Dan bahkan dibawakan oleh Rosa juga. Namun seperti yang sudah kita ekspektasikan kalau Rosa akan membawakan Implosion nantinya. Implosionnya keluar kebetulan connect karena 2 target dan di-follow dengan full barret namun Apex menjadi korban kedua. Romer hilang, Rosa pun menyusul. Masih mau lebih karena ditarik lagi Sensui hilang. Udah ketiga kali Sensui hilang. Oh, tempo yang sangat-sangat action packed di menit yang keempat. 2 tuker 2 tentunya. Roam mid, tuker Sensui dan juga Renegade. Wah, ini pertukarannya nggak begitu adil. Masalah utamanya adalah karena TNZ masih farming dan cukup mendominasi dengan gold lead yang sangat jauh sekali. Walaupun menyusul Oheb di sana, tapi mau bagaimanapun ini adalah jungler yang bisa mengancam lini belakang sehingga Oheb harus lebih berhati-hati juga. Edward bahkan sampai terprovokasi untuk team fight-nya sehingga resource skill yang dibutuhkan untuk team fight di area turtle seperti sudah digunakan terlebih dahulu.
Dan bahkan split kali ini Alien hanya memicu saja agar nantinya Renege mengeluarkan Battle Spell. Oheb, flicker yang cukup baik namun sudah langsung dijebak. Oheb pun tumbang, unstoppable untuk TNC. Formasi yang bagus sih, formasi yang bagus banget. Tadi Luar disetup biasa. oleh Fireflux, tentunya Oheb kali pertamanya di takedown. Dan kita lihat di area bawah tampaknya ada sedikit keramaian juga. Ini Spacey yang coba untuk dibikin oleh Renegade karena Turtle-nya langsung di setup juga. Dan yes, free Turtle bisa didapatkan dan Renegade kali ini yang mungkin bisa di backup. Coba diselamatkan namun gagal karena terlalu jauh dan lagi-lagi TNC yang dapetin kill-nya. Masih belum selesai karena Apex mulai ditarik lagi. Tapi kayaknya Apex bukan target yang tepat nih. Cukup keras juga bahkan memaksa Alien yang harus datang tahun lagi keluar Sensui hanya untuk mundur. Kayaknya mendapatkan Turtle sekalipun belum menjadi keuntungan yang cukup bagi Blacklist International. Karena kayaknya mereka juga susah nih buat nge-convert keuntungan dari Turtle-nya ini menjadi pundi-pundi point kill. Lihat di top lane, turret untuk Oheb aja sudah dihabiskan. Plus, gak cuma turretnya doang, tapi gold shield turretnya. Membuat Ixia-nya kali ini sudah memiliki regular spear yang kedua dan akan menuju ke Demon Hunter Sword. Tapi untuk TNC dia sudah punya si Halberd juga attack speed, damage, dan bahkan efek dari life band akan dimiliki sehingga regen HP dari Sensui akan terdinai di sini walaupun dia punya Dreadnought Armor. Ya ini kalau ngomongin farm, tapi kalau ngelihat dari Oheb sendiri nggak terlalu ketinggalan loh, Be. Dari segi goldnya 4 sama-sama 4.200. Ya memang mendapatkan gold shield, namun ternyata Oheb ini bisa mendapatkan kompensasi farm-farm lain. Dan oke, Renegade tampaknya menggunakan sepatu konsil. Dan ya kita lihat aja nih, Fireflux. Apa yang kira-kira mereka sedang bahas? Cook atau masak di memasuki mid game. Oke, yang udah pasti bakal setup menuju ke 5 pemain sekaligus karena ini adalah timing yang bagus banget untuk TNC melakukan eksekusi. Hanya saja setupnya akan seperti apa karena Alien kali ini sedang dipukul-pukulin oleh teman-teman dari Blacklist International. Makanya Renegade pun udah menggunakan larinya. Kabur lagi ke bagian lain namun gak selamat sepertinya. Satu hit terakhir dan masih bisa selamat untungnya dari Renegade dan Alien yang terbawa ke depan bisa dan Implosion yang connect kali dengan full barrage langsung menjadi kombinasi yang sempurna karena dua member yang hampir saja tumbang. Hanya ada Sensui yang menjadi korban bersama dengan Alien. Masih belum selesai karena Edward hampir saja bisa di-kill. Oh, chemistry dan follow up yang luar biasa dieksekusikan dari Fireflux. Dimana, wow, Flicker Implosion, full baraja connect. Dan itu tentunya membuat formasi dari Blacklist keteteran. Lagi dan lagi yang tadinya Blacklist mungkin hampir bisa membalikan keadaan atau menetralkan situasi. Fireflux kali ini sudah cukup nyaman memasuki mid game dengan angka 3.000 hampir ekonomi. Ini combo Ixia Tigreal bahaya banget serius untuk Blacklist International ini. Yang dimana mereka suka banget untuk jalan berdempetan. Dan sekarang masalah utamanya adalah Renegade lagi-lagi nggak punya battle spell ketika Turtle baru saja didapatkan. Bisa jadi snowballing effect akan tercipta untuk teman-teman dari Fireflux kembali setelah kita melihat tadinya Renegade selamat. Tapi sekarang dia lagi-lagi hanya untuk mencoba untuk mencari informasi dari lini belakang, mengancam karena Ixia-nya dari Sunshine. Namun Fireflux dengan keunggulan yang mereka miliki, mereka ingin mendapatkan sesuatu yang lebih yaitu mid lane turret. Untuk winning condition-nya nih sebenarnya kalau tanpa Purify agak susah nggak sih, Be, tetap buat Oheb? Serius, tetap agak susah sebenarnya karena Iya. Implosion ini bisa kapanpun muncul. Dan Apex 47 juga bermain dengan menggunakan Conceal Play dari tadi. Apalagi dia bawa Quantum Charge, jadi dia bisa basic attack dulu ke area jungle lalu tiba-tiba bermain dengan Conceal Play, Flicker dan juga Implosion. Dan follow up-nya banyak banget. Sunshine ini nggak tahu on the way-nya kemana nih karena dia punya satu Legion Sword. Kalau dia on the way-nya menuju ke arah si Halberd yang udah pasti tentunya Renegade akan lebih terancam dengan efek dari Life Bane. Tapi inilah dia permainan dari Fireflux. Mereka nggak bakal berhenti untuk mengintimidasi Blacklist International semenjak mereka mendapatkan snowballing effect yang tiada hentinya dari menit utama. Ini udah memasuki krusial tentunya, terutama Blacklist yang kali ini sedang ya mengalami kerugian. Dan lihat Fireflux pun udah masih mempressure, masih memprovokasi di area tengah. Harus berhati-hati tapi dari sisi Fireflux nggak boleh terlalu gegabah. Karena memang satu fight saja ini bisa kembali seimbang dari sisi map control. Masih bisa di defense juga tadi. Dan ini Renegade gini-gini ngeselin juga ya. Dia ngebuka vision. Dia bisa ngasih informasi juga di mana musuhnya. Dan dia nggak takut nih. Larinya ke Tara tuh nggak ada masalah. Ya, apalagi kalau kita lihat juga
untuk damage deal. Kayaknya Oheb masih belum aktif nih, masih belum diajak main Ohebnya. Masih belum bisa mendeliver damage semaksimal mungkin karena dia terancam dengan flickernya. Tanpa dia Purify, Oheb sangat mudah sekali untuk di-implosion. Oke, langsung dengan flickernya dikombinasikan dengan full barrage, mungkin nge-range yang jauh. Yue menjadi korban dan ini dia spesial dari Fireflux, berani makan siapapun karena Renegade kali ini yang mulai dikejar. Ditabrak lagi dengan momentum TNZ, nggak mau ngelepasin Renegade dan yes, Renegade bisa ditumbangkan. Oh, dua member yang cukup mahal tentu jadi momen-momen krusial. Lord sudah hadir, di area tengah. Penalty zone, lagi-lagi dengan adanya split-split masih aman. Alien tidak kenapa-kenapa dan masih bisa mundur. Ini benar-benar situasi yang cukup kurang baik tentunya untuk Blacklist International. Meskipun DHS sudah diamankan, mungkin kita ngeliat ada sedikit play atau proaktif play yang bisa diciptakan oleh The Hitman. Namun untuk saat ini map control benar-benar 35 untuk Fireflux Esports. Ini Lordnya mau dicoba kontes nampaknya. Karena visionnya sudah mulai terbuka dan bakal adu battle retribution nampaknya. Phantom City dipanggil dan TNZ yang masih bisa secure ke arah Lordnya. Namun teamfight tidak bisa dihindari lagi dengan adanya full barrage yang dibuka kali ini dengan Sunshine. Memukul mundur teman-teman Blacklist dan sampai sekarang belum ada korban. Ini aliennya nggak tumbang kok nih masalahnya. Terlalu banyak resource yang digunakan dari masing-masing tim tanpa adanya korban jiwa. Namun menurut aku cukup merugikan bagi Fireflux Esports. Mereka dapat Lord, tapi dalam keadaan mereka semua ultimate keluar, mereka tetap gak dapetin point kill. Menandakan kalau Blacklist sudah mulai mendapatkan sedikit demi sedikit gold yang dia butuhkan. Oh, Rosa harus berhati-hati. Oh, penalty zone bahkan langsung lagi di counter dan Rosa menjadi korban, namun balik lagi Renegade sebagai balasan Alien di bagian depan tertarik nampaknya dan Alien harus tumbang juga kali ini. Dua member dari Fireflux hilang. Sedikit terlalu overextend dan tentunya Blacklist akan siap mempunish. Dan kita lihat sudah teman-teman dari Fireflux meskipun mendapatkan Lord, meskipun mereka leading, attack atau offense mereka tidak akan maksimal tanpa adanya Rosa, tanpa adanya Alien. Tampaknya cuman base turret pasif bahkan yang tertrigger di area atas. Ya, kurangnya kuantitas membuat teman-teman dari Blacklist International mempunish teman-teman Fireflux Esports. Apalagi ketika Rosa ternyata terlalu dive in loh, dan itu terlalu offside kalau menurutku pribadi. Tapi kalau kita lihat juga dari Oheb yang sampai saat ini dia masih mencoba untuk farming, dia membutuhkan Wind of Nature untuk menghindarkan basic attack dari full barrage. Karena Sunshine sepertinya sesaat lagi dia akan menuju ke item yang lebih jauh lagi. Karena Subscribe to my channel. Ini akan And menimbulkan also efek press yang this lumayan bell icon. negatif bagi Renegade. Permainan front to back pun bisa dijalankan. Apalagi Sensui yang dari tadi hanya menjadi bulan-bulanan bagi warga Fireflux. Oke, dan buat teman-teman juga jangan lupa nih ada koleksi official t-shirt M5 ya yang kalian bisa beli di Indomaret khusus untuk member. Jadi kalian yang para member Indomaret langsung aja nih kalian cek untuk kaosnya, keren-keren banget asli. Desainnya benar-benar orisinil banget dan bagus banget. Jadi kalian patut untuk ngecek tentunya. Dan ini kembali tentunya ke arah Line of Dawn Fireflux mid game. Ini udah masih mid game kalau aku bilang, belum terlalu late. 4.500 gold. Ya, Ini tapi menurut aku masalahnya stabil banget. Masalahnya mereka juga hero-nya rata-rata late game loh. Mereka bawa Leomord, mereka bawa Ixia. Iya. Tapi lihat juga damage taken dari teman-teman Blacklist International itu ada di tangan dari Sensui dan juga Renegade yang memimpin. Sehingga menandakan kalau damage yang ditimbulkan dari Fireflux ini sudah sangat-sangat brutal sekali. Dan bahkan dari bagian belakang Phantom Steed dipanggil mengincar lagi-lagi Renegade yang sepertinya akan menjadi korban walaupun coba mulai di backup dari Edward dan masih bisa selamat, backup yang cukup baik. Tapi tentunya itu membuat atau memancing spell dari Renegade untuk tertrigger. Itu adalah informasi mengetahui Lord yang sudah di-enhance. Kali ini satapannya resource dari Blacklist tidak akan maksimal. Sementara lihat Fireflux ini full resource dari spellnya akan maksimal tentunya. Jadi ini teman-teman dari Blacklist agak sedikit ya bisa dibilang berapa nih? 95% lah dari sisi spell. ya, tapi kalau kita berkaca juga dari Apex 47, dia berada dalam posisi yang bagus banget. Terkena sedikit lightning trenchant, nggak ngaruh karena flickernya pun ready. Dia bisa melakukan implosion ke arah siapapun. Dan follow up-nya juga banyak. Ini ada Rosa dengan energy shockwave-nya, Sunshine dengan full barrage. Dan tidak melupakan bahwa ada TNC dengan Phantom Steed yang kapanpun bisa aktif. Pelan-pelan tapi pasti ini board dance tentunya. Ini teman-teman dari Fireflux nggak masalah menggunakan waktu karena di atas minionsnya sedikit menguntungkan untuk teman-teman dari Fireflux. Namun tampaknya Fireflux
Ya, mereka masih mencari informasi, menunggu momen yang tepat. Flicker Implosion akan menjadi kunci utama untuk Fireflux. Oke, Edward di bagian depan. Oheb ada di posisi yang bagus banget harusnya dan gak ada informasi juga, namun Edward yang langsung bisa ditumbangkan. Edward pun hilang. Masih ada full barat juga yang bisa dikombinasikan di bagian depan. Sensui-nya hilang. Tidak ada power retribution dan menyisakan Oheb sendirian. Memaksa untuk recall dan kali ini Fireflux yang melepas Lordnya untuk push mid lane. Oh my god, mereka pun 5 member langsung masuk ke arah turret. Tampaknya tidak ada yang mengurusi Lord. Kita lihat mereka ingin... Oh, Flicker! Oh no, Secret Hammer dan Oheb tumbang juga satu. Widow Nether masih bisa selamat, namun Minion yang mulai masuk kali ini base-nya mulai terbuka. Fireflux menyamakan kedudukan di game yang kedua. Representasi dari Turki tampaknya berhasil menyamakan kedudukan. Wow, tuan rumah kali ini harus puas dengan skor 1-1. Ini masalahnya resetnya terlalu cepet nggak? Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you